Seorang gadis berusia 13 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan di asrama sekolahnya. Awalnya, gadis itu diperkirakan meninggal setelah tidak sengaja jatuh dari lantai 3. Sampai orang tua sang gadis menemukan adanya keanehan. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata kasus ini menyimpan banyak sekali rahasia. Dalam video ini saya akan membahas kasus perundungan yang berujung pada hilangnya nyawa. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang siswi berusia 13 tahun ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa di saluran pembuangan air belakang sekolahnya. Ketika ditemukan, tubuhnya tergeletak di tanah dengan kepala yang terlihat ada luka terbuka yang sangat parah. Kita sebut saja siswi ini namanya Wulan. Seisi asrama jadi heboh, banyak banget murid yang menjerit ketakutan melihat kondisinya Wulan. Apalagi Wulan ditemukan di pagi hari bertepatan dengan waktu masuknya sekolah. Beberapa guru yang ada di sana langsung menghampiri Wulan dan mencoba memanggil ambulans. Wulan kemudian dilarikan ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Tapi sesampai di sana dokter mengatakan kalau Wulan sudah tidak bernyawa. Kondisinya sudah sangat parah, cedera kepalanya itu sangat serius sampai Wulan sama sekali nggak merespon. Selama beberapa jam, dokter masih berusaha memacu jantungnya Wulan, memberikan resusitasi, bantuan hidup, tapi akhirnya sia-sia. Udah pasti kabar ini mengejutkan banyak banget orang. Berdasarkan pemeriksaan awal dari pihak rumah sakit, mereka mengatakan kalau Wulan meninggal mendadak karena jatuh dari lantai 3 asrama. Tapi yang paling mengejutkan, jasad Wulan nggak dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Padahal kan udah jelas teman-teman, ini yang tidak wajar. Orang tua Wulan merasa keberatan kalau jasad anak mereka diperiksa. Mereka ngotot membawa jasad Wulan pulang dan menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan jenazah. Singkat cerita, jasad Wulan pun dipulangkan ke rumah untuk kemudian dimakamkan. Banyak banget dari teman, tetangga, dan kerabat mengantar jasad Wulan sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tapi tiba-tiba aja ada sesuatu yang mengganjal di hati ibunya Wulan. Karena ketika proses memandikan jasad Wulan, sang ibu ini sempat melihat ada memar di punggung anaknya. Awalnya sang ibu berpikir kalau memar itu akibat jatuhnya Wulan dari tempat yang cukup tinggi. Tapi tetap aja sang ibu menyimpan rasa penasarannya dalam hati. Kayak ada yang terus mengganjal. Dia terus mikirkan memar di punggung anaknya. Benar nggak sih ini gara-gara jatuh? Kok bisa Wulan jatuh dari lantai 3 asrama sekolahnya? Beberapa hari kemudian sang ibu menemukan petunjuk dari handphonenya Wulan. Ketika dia membuka handphonenya Wulan, dia pun menemukan adanya rekaman suara yang terdengar sangat ganjil. Di rekaman itu Wulan dengan jelas menceritakan tentang tekanan dari seniornya di asrama tempat dia tinggal. Ada suara ancaman, teriakan-teriakan kasar, bahkan kalimat yang menakutkan. Salah satunya, kalau saya pegang kamu, udah pasti kamu mati. Udah pasti hati sang ibu hancur setelah mendengar rekaman suara tersebut. Dia merasa sangat marah, sedih, bersalah. Kok bisa dia baru tahu kok selama ini anaknya mengalami tekanan yang begitu besar dari lingkungan sekolahnya sendiri. Sang ibu pun merasa sudah pasti ini ada hubungannya dengan hilangnya nyawa Wulan. Ibu Wulan pun akhirnya mendatangi kantor pihak yang berwenang dan melaporkan semua temuannya. Beliau meminta agar makam Wulan dibuka kembali untuk dilakukan ekshumasi. Dan dengan cepat pihak yang berwenang pun menangani kasus ini. Mereka terima laporan ibunya Wulan dan segera bergerak melakukan penyelidikan. Dimulai dengan membongkar makam Wulan atau ekshumasi. Ekshumasi dilakukan 23 hari setelah Wulan dimakamkan. Teman-teman, saya sudah pernah menjelaskan tentang ekshumasi dari video-video saya yang sebelumnya. Tapi untuk yang belum tahu, ekshumasi adalah proses mengambil kembali jasad yang sudah dimakamkan untuk keperluan tertentu. Tujuannya bukan sekedar membongkar kuburan ya teman-teman, melainkan untuk mencari kebenaran hukum dan juga medis. Ada dugaan korban sebenarnya dihilangkan nyawanya dan bukan sakit biasa.
Bisa juga misalkan perlu memastikan identitas jenazah melalui pemeriksaan gigi, tulang, dan DNA. Bisa juga untuk mencari penyebab hilangnya nyawa yang dulu belum sempat diperiksa secara lengkap. Kadang-kadang juga untuk kepentingan keluarga, misalnya pemindahan makam, tapi kalau kasus forensik selalu ada kaitannya dengan hukum. Prosesnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan juga resmi. Harus ada izin hukum dari pengadilan atau pihak yang berwenang. Dan yang pasti harus dilakukan dengan tim gabungan, pihak yang berwenang, dokter forensik, dan juga pihak-pihak yang terkait. Jasad kemudian diperiksa lagi bisa di lokasi atau dibawa ke rumah sakit. Setelah selesai, jasad biasa dikembalikan dan dimakamkan kembali dengan hormat. Singkatnya, ekshumasi itu adalah pemeriksaan ulang terhadap jenazah yang sudah dimakamkan untuk mencari bukti atau kepastian sebabnya hilangnya nyawa. Pada kasus Wulan, setelah diambil jasadnya, Wulan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Dan hasilnya benar-benar mengejutkan. Dinyatakan bahwa penyebab utama hilangnya nyawa Wulan adalah trauma otak parah dengan kekurangan oksigen akibat luka di kepalanya. Tapi juga ditemukan beberapa luka lain yang lebih kecil di tubuhnya. Derajat penyembuhannya itu berbeda-beda, menandakan ada kekerasan berulang di tubuhnya Wulan yang sudah terjadi sekian lama. Benar nggak? Wulan ini hanya jatuh secara nggak sengaja, atau jangan-jangan ada sisi yang lebih gelap dari kasus ini? Setelah otopsi dilakukan, penyelidikan pun berkembang semakin luas. Pihak yang berwenang mulai menggali semua kemungkinan yang bisa menjelaskan bagaimana Wulan meninggal dengan luka-luka janggal di tubuhnya. Dilakukan olah TKP di kamarnya Wulan, dan pihak berwenang menemukan ada buku harian yang berisi 51 halaman tulisan tangan. Dan isinya teman-teman benar-benar mengerikan. Wulan menceritakan tekanan luar biasa yang dialami selama tinggal di asrama. Mulai dari ejekan, ancaman, bahkan perlakuan kasar yang dia alami dari para senior di sekolahnya. Tulisan tangan itu dicocokkan dengan tulisan tangan di buku catatan sekolahnya Wulan. Dan hasilnya cocok. Ya, memang Wulan yang menulis buku harian itu. Dan buku harian Wulan menjadi bukti penting untuk kasus ini. Karena berarti kan memang ada indikasi teman-teman kalau Wulan mengalami tindak kekerasan atau perundungan. Istilahnya bullying. Selain itu, pihak yang berwenang juga berhasil mendapatkan keterangan dari beberapa saksi. Mulai dari teman sekamar, penghuni asrama lain, sampai guru dan staf sekolah yang sempat berinteraksi dengan Wulan di hari-hari terakhir hidupnya. Dari keterangan tersebut semakinlah jelas bahwa kasus ini bukan sekedar kecelakaan biasa. Memang ada perundungan atau bullying yang sudah berlangsung cukup lama, tapi sayangnya nggak tertangani dengan baik. Dan nggak cuma itu teman-teman, penyelidikan juga menemukan indikasi adanya tindakan tidak senonoh yang dilakukan pada Wulan. Karena beberapa temannya Wulan mengaku pernah mendengar cerita bahwa ia beberapa kali diganggu secara nggak sopan oleh pelajar lain. Hal ini membuat penyidik memperluas kasus, tidak hanya pada kekerasan, tapi juga kemungkinan tindakan yang tidak senonoh pada Wulan, di mana ini adalah pidana yang lebih berat. Setelah penyelidikan mendalam, akhirnya 5 siswi senior ditetapkan sebagai tersangka. Dan mereka semua usianya masih di bawah 18 tahun, sehingga kasusnya harus disidangkan pada pengadilan anak. Jaksa menggunakan pasal anti-bullying baru yang menjerat pelaku dengan hukuman yang bisa dikatakan cukup ringan, yaitu maksimal 1 tahun penjara atau denda. Kasus ini pun sangat heboh karena kejanggalan-kejanggalan yang ada di kasus ini. Banyak orang yang bicarakan tentang bagaimana Wulan merasa begitu tertekan sekian lama gara-gara dibully. Banyak yang mempertanyakan, kok pihak sekolah diam aja sih? Kenapa nggak ada yang menghentikan tindak bullying terhadap Wulan? Mereka juga merasa sangat kecewa setelah mendengar putusan dalam persidangan. Banyak yang menilai tuduhan itu sama sekali nggak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Wulan. Bagi mereka, Wulan jelas banget adalah korban kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa. Sehingga hukuman seharusnya itu lebih diperberat. Pihak keluarga pun mengajukan permintaan agar kasus ini untuk dikenakan pasal yang lebih berat, yaitu bullying yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tapi pihakku menolak dengan mengatakan kalau bukti yang ada belum cukup kuat untuk membuktikan hubungan langsung antara perundungan dengan hilangnya nyawa Wulan. Dan keputusan ini membuat banyak banget orang marah, terutama orang-orang yang mendukung supaya Wulan mendapatkan keadilan yang sepantasnya.
Banyak yang menyatakan kecewaannya terutama di sosial media. Mereka menyuarakan dukungan supaya kasus Wulan bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya. Walaupun ya tetap aja nggak ada yang bisa mengembalikan nyawanya Wulan. Tapi sayangnya teman-teman, gelombang dukungan ini juga diikuti oleh penyebaran informasi palsu. Beberapa akun menyebarkan cerita bohong bahwa Wulan meninggal karena dimasukkan ke dalam mesin cuci. Ada juga yang mengatakan kalau Wulan menghilangkan nyawanya sendiri. Pihak yang berwenang menerima lebih dari 20 laporan khusus hanya untuk menangani penyebaran hoaks seputar kasus ini. Bahkan nih, ada seseorang yang ditangkap gara-gara menyebarkan cerita palsu yang hanya menambah luka bagi keluarganya Wulan. Di sisi lain, kasus Wulan bukan hanya menimbulkan kesadaran bagi orang-orang tentang bahaya bullying, tapi juga membuka mata supaya sistem pendidikan bisa diubah. Pihak yang berwenang langsung menggelar penyuluhan mendadak di semua sekolah asrama, memastikan keamanan dan juga kenyamanan semua siswa bisa dipenuhi. Kasus ini kemudian ditetapkan untuk menjalani sidang lanjutan, sambil penyelidikan yang terus akan berjalan. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung hampir sebulan penuh dengan menghadirkan saksi ahli dan juga saksi-saksi baru lainnya. Tujuannya udah pasti untuk memastikan secara terbuka apa sebenarnya penyebab hilangnya nyawa Wulan dan apakah ada kelalaian yang membuat tragedi itu terjadi. Banyak yang berharap dengan sidang lanjutan ini kebenaran nggak lagi ditutup-tutupi. Dan bahwa keadilan untuk seorang gadis kecil itu nggak akan hilang begitu aja. Teman-teman, salah satu hal yang paling menyedihkan dari kasusnya Wulan adalah bagaimana tragedi ini membuka mata semua orang tentang bahaya bullying atau perundungan di sekolah. Tempat yang harus jadi tempat aman buat anak-anak. Teman-teman ingat, bullying bukan hanya masalah cedera fisik, tapi juga psikologis. Korban bullying seperti Wulan juga rentan mengalami stres yang berkepanjangan, depresi, post-traumatic stress disorder, dan masih banyak lagi. Buku harian Wulan menunjukkan bagaimana seorang anak tuh bisa merasa sendirian, gak punya tempat aman untuk bersandar. Kasus Wulan akhirnya memaksa pihak yang berwenang meninjau kembali sistem pengawasan di sekolah. Sistem pelaporan perundungan sekarang diperbaharui dengan lebih efektif. Siswa bisa langsung melapor jika mengalami perundungan, dan pelaporan ini benar-benar anonim, supaya siswa merasa aman dan gak takut ketika mau melapor. Selain itu, guru dan pengawas diwajibkan menjalani pelatihan mendalam untuk mengenali tanda-tanda awal bullying. Gak cukup hanya mengawasi, tapi mereka juga harus mampu menjadi tempat aman bagi murid yang tertekan. Sementara itu, organisasi masyarakat dan aktivis anak menyerukan dibentuknya undang-undang anti-bullying yang lebih kuat, dengan sanksi jelas bagi pelaku dan semua orang yang terlibat. Teman-teman, Wulan mungkin udah nggak ada, tapi kisahnya kini menjadi simbol perjuangan melawan bullying di sekolah, agar nggak ada lagi anak yang harus mengalami akhir hidup setragis Wulan. Doa saya untuk Wulan supaya Wulan tenang di sana. Dan juga untuk kasus ini mendapat kejelasan dan keadilan bisa ditegakkan. Setiap anak berhak merasa aman di tempat mereka belajar dan juga tinggal. Karena itu bullying bukan hal yang bisa dijadikan bahan bercandaan. Karena kalau kelewatan, bullying tuh bisa banget mengancam nyawa. Luka karena perundungan mungkin gak kelihatan jelas di kulit, tapi udah jelas banget bekasnya ada di hati. Kalau kita terus diam, terus menganggap ini hanya bagian dari proses, udah pasti akan ada lebih banyak Wulan-Wulan lain yang gak terselamatkan. Maka mulai sekarang dengarkan anak-anak di sekitar kita, karena mereka mungkin sedang berjuang dalam diam. Karena satu nyawa anak seharusnya cukup untuk membuat kita semua sadar. Perubahan bukan pilihan, tapi keharusan.